Sepanjang perjalanan, saya menemui banyak bahaya, tapi suami Tianxun Niang tetap bertahan. Suaminya hampir tidak bisa berlatih kultivasi dan menyingkirkan hal-hal duniawi dengan memakan daging banteng emas itu. Tetapi masih berbahaya, dapatkah Anda? Dapatkah Anda bayangkan? Qin Yichen yang terpesona terkejut, dan kemudian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tersentuh dan dikagumi oleh perasaan melintasi pegunungan dan laut, melalui galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk cinta sejati. Akhirnya, suami dan istri dipertemukan kembali. Qin Yichen menghela nafas lega, setidaknya ini adalah akhir yang bahagia. Tetapi ketika suami dan istri bersatu kembali, dengan air mata mengalir di wajah mereka, dan saling berpelukan erat, kaisar tua yang telah pensiun dari tahta maju. Kaisar memberitahu Tianxun Niang, apakah Anda masih ingat seorang bocah Tao di bawah kursi kaisar ini? Dao Tong itu pandai dan pandai, tapi Dao Xin sangat tak tertahankan. Saat itu, ia bahkan menganiaya Tianxun Niang. Setelah dihancurkan, ia bahkan menghantam kaisar dewa dan berkata, dengan identitas dan kekuatan serta statusnya di masa depan, mengapa tidak bisakah dia menikah dengan Tianxun? Permaisuri. Bagaimana mungkin kaisar gagal untuk melihat bahwa Dao Tong penuh dengan Taoisme utilitarian? Sederhananya, kaisar tahu bahwa tidak seperti itu, hanya rakus terhadap tubuh cucunya. Meskipun dia adalah Dao Tong yang berbakat, tapi Dao Xin rendah. Menggoda cucu kaisar surga sudah cukup untuk membuat Dao Tong diturunkan dari istana surgawi. Tapi bagaimanapun, itu adalah Dao Tong di bawah kursinya. Kaisar surga tidak tahan dan memberinya sebuah kesempatan. Dewa surga berkata, jika Anda benar-benar ditakdirkan, Anda akan bertemu lagi. Jika Anda ditakdirkan, Anda akan melintasi galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuknya, dan Anda akan putus asa untuknya. Dan ketika Anda telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil dan membaca wajah semua makhluk, lalu jawab kaisar ini, apakah itu cinta sejati dengan cucu kaisar? Jadi, Dewa surga menyegel basis kultivasinya, menjatuhkan jiwanya di luar kebiasaan, dan telah menunjukkan hukuman. Mendengar ini, mata Hua Daoru dipenuhi dengan kelembutan, dan Qin Yichen hanya merasa tertegun dan cantik. Suami Tianxun Niang adalah bocah Tao yang pingsan di luar kebiasaan? Persis. Hua Daoru mengangguk, jalan ini adalah ujian. Ini adalah jawaban terbaik yang diberikan Dao Tong kepada Dewa Surga. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi memikirkan adegan menyentuh dari reuni suami dan istri. Dan adegan ini ternyata adalah seorang anak laki-laki Tao yang berbakat, tetapi bisa beribadah di bawah pintu kaisar surga, tetapi memiliki hati Tao yang rendah dan dewi yang lemah. Setelah tersingkir, dia berlatih. Saya telah menanggung semua kesulitan di dunia, mengalami kehangatan dan dinginnya umat manusia, telah melintasi ribuan mil, melihat ribuan orang, dan hari ini saya tahu bahwa saya adalah saya. Ya Tuhan, niat baik. Qin Yichen tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama, tetapi ketika mereka bertemu lagi, seekor banteng emas datang untuk memberi selamat kepadanya. Itu adalah salah satu bintang pada saat itu, Raja Taurus. Menjaga sisi Dao Tong adalah kesempatan yang diberikan kepadanya atas instruksi Tuhan. Untungnya, Jun tidak mengecewakan King. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Akhir cerita lebih dari satu lengkap. Itu adalah kegembiraan bagi semua orang. Dia awalnya mengira bahwa kaisar memainkan bebek Mandarin dengan niat baik, tetapi dia membuka jalan untuk cucunya dan murid-muridnya dengan niat baik. Kemudian, Dao Tong mendapatkan kembali kekuatannya. Mimpi besar ini memungkinkannya untuk membersihkan hati Dao. Dan setelah Tianxun Niang dan Dao Tong menikah, mereka menjadi pasangan yang diberkati oleh semua ras. Qin Yichen mengangguk dalam diam, dan dia bisa melihat bahwa kepompong emas yang ada di pelukan Feng Nianwu ini bukanlah telur naga, tapi... Apa hubungannya ini dengan Tianxun Niang? Hua Daoru tersenyum dan berkata, reuni bebek Mandarin hanyalah awal dari cerita. Di atas pernikahan besar, ketika sang dewi menikahi cucunya, secara alami itu adalah mas kawin untuk kakinya. Dan roh penjaga ini adalah mahar paling berharga untuk menemani permaisuri matahari surgawi. Roh penjaga? Qin Yichen tercengang. Dia melihat ke arah kepompong emas. Meskipun dia sangat tersentuh oleh ceritanya, bagaimana mungkin itu terlihat seperti roh penjaga? Hua Daoru masih mengatakan, roh penjaga ini adalah Zerg, dan dikatakan memiliki darah paling murni dari Zerg. Jangan khawatir tentang asal mula roh penjaga, dan Zerg tidak semuanya jahat. Qin Yichen mengangguk. Dia tidak menyangkal ini. Belum lagi gaya perilaku Zerzu sebelumnya baik untuk kepentingan Zerzu sendiri, tetapi itu hanya merusak kepentingan puluhan ribu. Roh penjaga telah ditemani oleh Tianxun Niang sejak saat itu, dan setelah keduanya mengikat ikatan, Tianxun Niang lahir dengan sepasang tangan yang terampil. Setelah pengalaman debu merah ini, Dao Tong memiliki pemahaman yang mendalam tentang penderitaan dunia. Jadi keduanya berkeliling dunia dan membantu keluarga yang sama dari waktu ke waktu. Dengan sepasang tangan terampil, Permaisuri Tianxun menjahit jubah yang tak terhitung jumlahnya dan memberikannya kepada orang-orang yang ditakdirkan untuk menutupi angin demi kehangatan. Namun,
Anak laki-laki hidup di dunia biasa. Orang tuanya meninggal muda. Dan dia kesepian ketika dia masih kecil. Bertekad untuk tidak memiliki anak manusia, seperti dia. Selain itu, keduanya telah melalui segala macam kesulitan sebelum mencapai hasil yang positif. Mereka juga merawat para kekasih di dunia ini dengan baik. Jika mereka benar-benar saling mencintai, Dewi akan melindungi mereka. Kemudian, permaisuri matahari surgawi, ditemani oleh roh penjaga, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Selain itu, di awal era naga sejati, para kurcaci bisa menempa baju besi, tetapi mereka sedikit tidak memadai dalam menenun jubah. Tianxun Yang mengambil inisiatif untuk membagi kekhawatiran rasialnya. Saat melakukan perjalanan melalui umat manusia, dia memilih beberapa wanita dengan kebajikan dan seni untuk menghidupkannya kembali, dan mengajari mereka cara melakukan sesuatu di alam. Belakangan, ada lebih banyak murid di bawah kursi Tianxun Yang, dan ada istana khusus. Selain itu, para murid di bawah kursi juga mengikuti ajaran Tianxun Yang dan suaminya, muncul di mana-mana dalam umat manusia dari waktu ke waktu, untuk memberi manfaat pada satu pihak dan melindungi anak-anak dan kekasih. Di antara ras manusia, kisah Tianxun Yang dan suaminya terus beredar. Banyak orang yang beribadah saat itu, bahkan tanah suci tempat anggota keluarga ras asing mengunjungi gunung dan perairan. Salah satunya adalah menyembah Tu Shanshu. Atau mungkin juga menjadi kuil untuk memuja Dewi Surga. Ke Tiangxuan mengangguk. Seolah-olah mereka telah mendengar tentang hal-hal ini, legenda kuno ini. Hua Daoru memikirkannya lagi. Dikatakan bahwa suku Senzi baru saja bangkit saat itu. Baik Taisu dan Tianxun Yang dari suku Senzi dikaruniai oleh para dewa. Keduanya menenun jubah. Bagaimana memadatkan sajak Tao menjadi berbagai jenis. Ada semua wawasan tentang harta surga dan bumi. Keduanya adalah teman yang sangat dekat. Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah hari itu suami Sun Yang? Karena dia adalah seorang murid Tuhan, prestasinya di kemudian hari seharusnya tidak rendah, bukan? Hua Dao dengan lembut mengangguk, ya, tapi setelah peristiwa besar, dia jauh lebih lemah untuk ketenaran, kekayaan dan kekuasaan, dan dia bahkan tidak mengejar prestise dan kekuasaan apapun. Ketika petugas bintang dan rekan-rekannya di pengadilan surgawi menanyakan tentang hal itu, dia hanya tersenyum ringan dan berkata bahwa dia hanyalah seorang penggembala sapi. Belakangan, orang-orang secara bertahap memanggilnya penggembala sapi. Dan Tianxun Yang hanyalah gelar kehormatan baginya. Tianxun, artinya cucu dari Kaisar Langit, dan orang-orang dari klan yang sama saat itu lebih bersedia memanggilnya gadis penenun. Penggembala sapi, gadis penenun. Qin Yichen tercengang saat mendengarnya. Ini adalah kisah cinta yang fasih, dan bahkan kekuatan untuk meninggalkan segalanya dan mengejar cinta sejati bagi banyak pasangan menikah dengan perbedaan besar dalam identitas di generasi selanjutnya. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak pernah melihat semua ini dengan matanya sendiri. Ras mereka terkubur dengan cerita dan legenda yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari tragis dan megah hingga terpencil, cantik dan cemerlang, mengharukan dan penuh inspirasi. Dan kepompong emas ini ditemani oleh Tianxun Yang, menyaksikan Tianxun Yang dan Dao Tong menjadi gadis penggembala sapi dan penenun yang terkenal di semua ras.